Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke teman-teman, malam kali ini berjumpa lagi dengan saya Ki Warso ya, di channel Ki Warso. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan saya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman di sana tetap sehat dan panjang umur, murah rezeki mengalir terus tanpa batas. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, malam kali ini saya akan sedikit memberi sesuatu yang mungkin teman-teman ini hal baru ya. Hal baru. Ya seperti itu ya, hal baru itu ya teman-teman ya. Jadi malam ini saya dapat bisikan ya kemarin ya, kemarin terakhir saya ada panggilan dari Syekh Maulana Muhammad Al-Baqir ya, dan seperti itu kemarin kita dapatkan sesuatu sejenis cairan seperti obat ya, untuk mencegah wabah yang akan datang nanti. Itu mencegah ya teman-teman, bukan mengobati. Jadi obat ini itu seandainya, ini hanya gambaran, seandainya nanti ada wabah itu terjadi, kita sudah di dalam tubuh kita sudah ada penangkalnya, seperti itu teman-teman, atau mungkin sudah ada yang membersihkan. Nah ya intinya seperti itu cairan obat itu ya. Dan malam kali ini saya dapat bisikan dari Panglima Zulfikar, katanya ada geger geden gitu teman-teman ya. Saya pun belum tahu ya, seperti itu. Saya mau bertanya langsung, tapi katanya tidak aman untuk mengatakan di sekitar situ. Nah, maksudnya di sekitar situ kan waktu saya itu di rumah. Nah, saya bingung di rumah saya ada apa, ya kan? Kok apa? Ada geger dan jangan dibicarakan di situ. Nah, saya bingungnya. Nah, ini kan rumah saya, Panglima, gitu kan? Ini rumah saya. Semua di sini pasti aman, gitu loh. Pasti nggak ada yang bakal tahu kalau kita berbicara. Nah, Panglima cuma diam. Angin bisa berhembus, tembok bisa berbicara. Nah, saya bingung, angin berhembus, tembok bisa berbicara. Nah, di situ pun saya bingung. Maksudnya apa Panglima? Nah, katanya sesuatu yang dianggap kamu itu aman, belum tentu itu aman. Nah, di situ pun saya masih bingung. Aman ya aman. Kok belum aman, maksudnya gimana? Intinya ikut saya, kita bicarakan di tempat saya. Ada sesuatu hal yang harus saya bicarakan. Ini sangat-sangat gawat dan geger geden. Nah, di situ pun ya tinggal bicarakan di sini kan, nanti kalau memang ada masalah saya bisa kasih solusi ataupun apa. Ini sangat bahaya, jangan di sini. Tolong ikut saya, saudaraku. Ya sudah, saya ikutin teman-teman. Ya, kita coba ke tempatnya Panglima dulu ya teman-teman ya, atau mungkin tempat singgahnya Panglima. Siapa tahu ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman, jangan kemana-mana ya. Nah, setelah ini kita langsung lanjut ke tempatnya Panglima. Semoga tidak ada hal-hal yang memang yang saya khawatirkan itu bisa terjadi lah. Intinya hanya kabar-kabar isengnya Panglima saja ya teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, yuk kita lanjut aja. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai ini ya, ke tempatnya Panglima. Saya rasa titik pertemuan kita di sekitaran sini yang saya rasakan ya teman-teman. Semoga Panglima tidak sedang bergurau atau bercanda dengan kita ya. Semoga saja ya. Oke, saya inikan dulu teman-teman.
biar lebih jelas nanti. Assalamualaikum Panglima Zulfikar. Assalamualaikum Panglima Zulfikar. Waalaikumsalam saudara. Ya, ada apa? Panglima kok tiba-tiba mengajak pertemuan seperti ini di titik yang Panglima inginkan? Sebenarnya ada apa di tempat saya? Sampean kok nggak mau cerita di rumah saya sendiri? Itu kan rumah saya, harusnya aman gitu. Apa ada sesuatu yang memang benar-benar mendesak, Panglima? Saudaraku, sebenarnya di tempatmu tidak aman. Ada sesuatu yang mengintai saya. Sosok seperti apa itu? Manusia, makhluk, ataupun jenis kamu, atau jin, atau iblis? Ya pasti, saya pun belum tahu, saudaraku. Setiap saya datang ke tempatku, saya merasa ada yang mengintai dan mengawasi rumah. Dan perasaan saya ada yang tidak benar. Sepertinya sosok itu mau mencelakai. Makanya saya menarikmu ke sini. Ingin menanyakan, apakah ada makhluk yang ingin mencelakaimu atau tidak? Kamu ini gimana, Kang? Ya harusnya saya bertanya seperti itu saya. Kenapa kamu menanya makhluk seperti apa? Saya pun tidak tahu. Saya pun bingung, saudara. Dari energi yang saya tangkap di tempat, kayak ada energi yang ingin balas dendam sama kamu, ingin membunuhmu. Apa akhir-akhir ini kamu punya musuh, saudaraku? Atau ada orang yang ingin sengaja membuatmu celaka? Man, dari energinya itu besar, saudaraku. Saya sendiri pun tidak sanggup melawan. Yang jelas, kau harus hati-hati, saudaraku. Lebih baik perketat penjagaan rumah. Saya pun siap menjaga di tempatmu. Saya akan berdiam di tempatmu, ya, saudaraku. Biar saya menjaga sekitar rumah. Kalau ada apa-apa, saya bisa mengingatkan dan juga menjaga keluargamu. Bagaimana, saudara? Baik-baik, siap. Itu mungkin ide bagus, Panglima. Tapi jangan sampai mengganggu masyarakat di situ ya. Atau mungkin ya terutama manusia. Kecuali manusia itu memang ingin berbuat jahat. Pasti kamu bisa menangkap energinya lah kalau makhluk itu manusia itu ingin berbuat jahat. Tapi kalau memang ada makhluk-makhluk yang itu, kalau kamu memang tidak sanggup melawannya atau mungkin kamu tidak kuat, mending kamu lapor ke saya, ya. Kamu ceritakan sosok seperti apa, makhluk seperti apa, biar nanti saya yang menangani atau kita berdua yang menangani biar lebih aman. Jadi, kalau kamu ada apa-apa, saya akan bantu kamu. Kalau aku ada apa-apa, kamu akan bantu saya. Bagaimana, Panglima? Baiklah, saudara. Jadi
Sekarang harus bagaimana ini? Apakah saya harus pulang ke sana, ke rumahmu, atau gimana? Untuk ke rumah bos, kayaknya nggak usah dulu. Ya, kita jalan-jalan di sini sekitar wilayah sini saja, di wilayahmu ini. Ya, rumahku tenang aja, ada yang jaga kok. Kalau memang ada bahaya, nanti salah satu saudara kita akan datang ke sini dan lapor. Oke? Baiklah, ya sudah. Silakan kalau kamu cari. Saya pun ada urusan yang harus saya kerjakan. Tapi ingat, makhluk sedang mengincar untuk keluarga, saudara. Kita hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya. Jadi ternyata dari laporan Panglima ada sosok sesuatu, mungkin ya sejenis kiriman lah ya, karena perasaan saya tidak punya musuh teman-teman ya, bahkan malah saudara saya banyak. Ya nggak tahu lah ya teman-teman, kadang kita mengucap satu kata kadang kita anggap itu bercanda, tapi sama orang kadang dianggap serius dan itu menyakiti hati dia, kan kita nggak tahu, karena perasaan orang kadang kan tidak diungkapkan tapi dipendem, entah itu perasaan suka ataupun perasaan benci ya teman-teman. Kadang di depan bilang, oh kamu hebat, kamu ini, padahal di dalam hatinya mengatakan, ah kamu ini dan itu, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak boleh menuduh, tetapi tetaplah waspada ya teman-teman ya. Jangan pernah melonggarkan kewaspadaan kepada setiap makhluk ya teman-teman ya. Saya sekali lagi ingatkan kepada teman-teman, jangan pernah melonggarkan kewaspadaan kepada semua makhluk. Nah, semua makhluk nih loh teman-teman ya, semua makhluk ya. Oke, jadi seperti itu. Saya pun nggak tahu ya siapa yang lagi mengincar saya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya, yang bisa membaca meramal ataupun bisa membaca garis masa depan ya, kira-kira siapa ya. Semoga saja itu hanya prasangka buruk saya ya teman-teman. Saya tidak ingin ini, tapi Panglima nggak mungkin berkata bohong teman-teman, pasti memang ada sosok yang lagi mengintai saya. Nah, sosok itu pasti disuruh ya, tidak mungkin cuman menghindar. Kalau ada makhluk itu yang ingin mengincar saya, pasti langsung langsung menerobos atau menyerang saya pas lagi saya lengah. Tapi dia hanya memantau aktivitas saya, dan dari kata Panglima, dari energi pancarannya itu dia ingin berbuat jahat, seperti itu teman-teman. Oke lah, jadi kita sedikit dengan Panglima ya, semoga Panglima dapat informasi yang lebih akurat, tidak menggantung seperti ini. Oke teman-teman, yuk kita lanjut jalan-jalan saja. Jalan-jalan. Oke teman-teman, kita masih di sekitaran sini saja, tapi tadi saya nggak rekam, ada Haji Pameling dari Panglima. Tanya hati-hati, sosok itu lagi ngikutin saya teman-teman, nggak ada di rumah, lagi ngikutin saya. Semoga sosok itu tidak macam-macam di sini ya. Astagfirullahaladzim. Ada energi di depan teman-teman, tapi energinya panas nih. Aduh, kelihatan nggak ya? Oke, lagi di depan teman-teman ya. Semoga
ada melihat gitu. Adik, adik, siapa kamu? Siapa kamu? Tawa, hah? Tidak perlu tahu saya. Saya tanya kamu siapa? Saya tidak tanya kamu ada urusan apa. Kau yang bernama Waris. Kau yang bergelar Kiwarso. Ya, ada apa? Hah? Katakan saja, ada apa? Jawab. Sudah ditentukan. Nyawa apa? Nyawa siapa? Siapa yang menentukan nyawa saya? Tuhan yang menentukan. Dan seenaknya kamu bicara. Hah? Lebih baik kau menyerahkan nyawamu secara baik-baik. Saya akan buat kematianmu lebih nyaman. Kalau tidak, saya akan membuat merasakan kematian yang sangat pedih. Lucu kau ini. Kematian, hidup, itu bukan di tanganmu, tangan Tuhan. Jangan asal ngomong. Siapa yang menyuruhmu mengincar nyawa saya? Hah? Katakan. Jangan mentang-mentang energimu gede, kamu bisa seenaknya saja. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Hah? Tidak perlu tahu kau. Masih harus kau pikirkan kematianmu saja. Lalu bagaimana caranya kau mati? Saya akan penuh. Saya akan turut. Kosong kamu. Hah? Siapa yang nyuruh? Gak usah banyak gitu. Gak usah banyak ngomong kosong lah. Katakan saja siapa yang menyuruhmu dan kenapa kamu mengenal saya, ya? Dan apa salah saya kepada orang yang menyuruhmu itu? Katakan, hah? Saya tidak peduli usahamu dan yang jelas saya diperintah untuk mengambil nyawamu. Karena nyawamu sudah diserahkan kepada saya. Dan saya sudah mendapatkan bayaran. Maka kau harus berhati-hati. Tiba waktu kau mau minta kematian seperti apa? Sip. Saya enggak mungkin mati sama kamu. Jadi Allah sudah mengundang. Allah sudah menginginkan kematian saya. Allah sudah menginginkan saya pulang kepadanya. Saya tidak akan pernah menolak. Jadi kalau kamu yang menginginkan kematian saya, atau orang yang menyuruhmu untuk saya mati, saya nggak peduli. Sampai kapanpun saya akan lawan, sampai hari apapun. Yang hari yang kau maksud tentukan hari bagus itu atau hari apa, saya enggak akan. Itu saja kau tak. Bukan takut, kau mendesak menyerah saya.
Weh, usah kabur. Kembali. Hah? Kembali. Jangan kabur kau. Tunggu saja kematian. Salah kopet. Keluar sini, turun. Kau berani hadapi saya. Jangan main kabur-kaburan seperti itu. Ngecut. Keluar kamu. Di mana kamu? Hah? Keluar. Sampai berjumpa lagi. Tunggu hari yang tepat untuk membunuh. Nah, cemen kamu. Bilang aja kamu gak berani sama saya. Nunggu bantuanmu paling kan. Cerut. Udah pergi. Udah pergi dia. Siapa sih ya temennya? Siapa yang ingin menyawa saya? Ya, saya tahu lah, saya dulu orang jahat ya teman-teman. Tapi saya berusaha untuk berubah. Dan saya berusaha untuk meninggalkan dunia gelap dulu. Apakah masih ada yang menginginkan? Atau mungkin balas dendam? Tuh, ada yang membicarakan saya, ini saya wain-wain teman-teman. Ya, sudahlah teman-teman. Hidup, kematian, jodoh, rezeki, nasib, Tuhan yang mengatur. Kita sebagai manusia hanya bisa berpasrah diri ya teman-teman. Ikhtiar, terus berusaha. Ya, kata orang, saat kita ikhtiar pasti ada jawabannya. Dan rencana apapun yang kita lakukan, sematang apapun, seindah apapun, kalau Tuhan belum menentukan, itu tidak akan terjadi. Seperti itu ya teman-teman, ya kan? Ya, intinya tetap berpasrah diri, yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita. Amin amin. Amin. Teman-teman, ini takutnya makhluk itu pulang dan ngorak-ngarik tempat saya malah bahaya. Mending saya pulang dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, rezeki mengalir terus tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.